Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Firlinda, NIM 221200389. Saya berasal dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Universitas Al-Ma'ata semester 6. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran humanis menurut Justin Habermas, lembaga-lembaga pendidikan non-formal dan informal dalam pendidikan multikultural. Pertama kali kita akan berkenalan dengan siapa itu Justin Habermas. Habermas adalah seorang filosof dan sosiolog Jerman terkemuka yang lahir pada tanggal 19 Juni 1929 di Düsseldorf. Ia dikenal sebagai tokoh penting yang paling berpengaruh di bidang teori filsafat dan kontemporer. Pendidikan tingginya ditempuh di Bonn, kontingen Zurich, dan ia meraih gelar doktor pada tahun 1954. Selain itu, Habermas juga pernah menjadi asisten dari Theodor Adorno di Institut Penelitian Sosial Frankfurt dan menjabat sebagai profesor di Universitas Heidelberg dan Frankfurt. Dia juga menjadi direktur di Institut Max Planck dan mengajar berbagai universitas ternama termasuk di Amerika Serikat. Selanjutnya kita akan membahas Justin Habermas tidak jauh dari pendidikan humanis. Terus pendidikan humanis itu apa sih? Pendidikan humanis adalah pendidikan manusia. Maksudnya, pendidikan humanis adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan individu secara utuh, baik intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pembelajaran ini menekankan pada pentingnya pengalaman belajar yang bermakna dan relevan dengan kebutuhan dan minat siswa. Pembelajaran menggunakan teori humanistik adalah membentuk kepribadian, mengubah kesadaran sikap, dan menganalisis fenomena sosial yang sangat cocok untuk diterapkan saat ini. Pembentukan karakter yang sangat penting dan sangat harus diperhitungkan. Dalam hal ini, siswa diharapkan mampu memecahkan masalah tanpa pembatasan pendapat. Pendidikan humanistik sebagai model pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan bertujuan untuk menempatkan manusia pada posisi yang baik sebagai makhluk multidimensi dan sejuta potensi. Pandangan Justin Habermas terhadap pendidikan humanis adalah humanisme itu konten, tetapi perlu diperbaiki. Sebelum Habermas, pendidikan humanis itu hanya menggunakan akal sehat saja, dan seperti itu kurang berkembang. Menurut Habermas, pendidikan humanisme itu adalah saling berkomunikasi, di mana bisa saling mendengarkan dan mencari pengertian yang sama. Kemudian, menurut Habermas, kita harus berdialog, bukan hanya berpikir sendiri. Habermas menekankan bahwa pendidikan humanisme harus berkomunikasi yang baik dan secara terbuka. Kemudian humanisme harus dijalankan lewat percakapan dan demokrasi. Humanisme itu Habermas ingin agar nilai-nilai humanis dilaksanakan dengan proses demokrasi dan terbuka, bukan lewat paksaan atau keputusan sepihak. Terus ia juga tidak setuju dan orang-orang yang menolak semua nilai lama. Menurutnya, humanisme adalah hal yang penting dalam perlakuannya, harus selalu terbuka, demokratis, dan berdasarkan komunikasi yang sehat antar manusia. Jadi, di sini Habermas menekankan bahwa humanisme adalah komunikasi dua arah. Humanisme adalah saling berdialog, dan menurut Justin Habermas, setiap orang punya hak demokrasi yang sama, punya hak untuk mengeluarkan pendapat yang sama. Bukan hanya kita harus menuntut
harus mengikuti satu pihak saja, tapi adalah musyawarah dan semua pihak berhak untuk mengeluarkan pendapatnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang gimana sih pendidikan nonformal dan penerapan pendidikan multikultural di dalamnya. Nah, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, bagaimana penerapan pendidikan multikultural dalam pendidikan nonformal? Yaitu pelatihan kursus dan keterampilan. Dalam pelatihan ini dapat melalui workshop ataupun kursus. Penerapan pendidikan multikultural dalam pelatihan ini dapat berupa menciptakan pendidikan inklusif, menggunakan materi atau contoh yang mewakili berbagai budaya dan mendorong kerja kelompok antar budaya. Kemudian ada kegiatan Karang Taruna atau komunitas remaja, yaitu penerapan pendidikan multikultural. Dalam kegiatan ini antara lain membuat acara budaya bersama, mengadakan diskusi dan kegiatan nonton bareng. Dan selanjutnya ada pendidikan keagamaan dan nonformal yang bisa dengan cara TPA atau sekolah minggu. Kemudian apa sih pendidikan informal dan bagaimana cara pendidikan multikultural di dalamnya? Pendidikan informal merujuk pada proses pembelajaran yang berlangsung di luar lingkungan sekolah formal dan tidak struktur secara sistematis, tetapi tetap memiliki peran penting dalam membentuk sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung keberagaman budaya. Nah, bagaimana cara penerapan pendidikan multikultural dalam pendidikan informal? Yaitu keluarga sebagai agen pendidikan. Nah, di sini peran keluarga sangat penting untuk menemukan nilai-nilai multikultural melalui diskusi tentang tradisi, sejarah, dan pengalaman hidup. Ini membantu anak-anak memahami dan menghargai keragaman budaya di sekitar mereka. Kemudian ada interaksi sosial dalam lingkungan masyarakat, mendorong individu agar saling berinteraksi dari latar belakang yang berbeda. Kemudian ada penggunaan media dan teknologi, yaitu memanfaatkan film, buku, dan sumber daya sebagai cara untuk mencerminkan keragaman budaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran humanis adalah pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bertujuan menempatkan manusia pada posisi yang baik sebagai makhluk multidimensi dan sejuta potensi. Menurut Habermas, pembelajaran humanis adalah pembelajaran yang harus dilakukan secara lebih terbuka, demokratis, dan berdasarkan komunikasi yang sehat antar manusia. Penerapan pendidikan multikultural dalam pendidikan nonformal dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang inklusif, membuat acara bersama, dan pengajaran mengenai nilai-nilai toleransi yang saling menghargai. Pendidikan informal maupun nonformal memiliki peran penting dalam menerapkan nilai-nilai multikultural melalui interaksi langsung, pengalaman nyata, dan pembentukan sikap inklusif di masyarakat. Cukup sekian penjelasan dari saya, banyak hilaf mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.